Halo semua, kembali lagi dengan saya Nelly Manurung dari kelas AKP 7B. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai tata kelola, governance dan komponennya. Menurut the OECD Principle of Corporate Governance, tata kelola meliputi seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, direksi atau dekom, para pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola juga merupakan struktur di mana tujuan perusahaan ditetapkan, dan cara mencapai tujuan tersebut serta cara memantau kinerja ditentukan. Menurut EEA, tata kelola adalah gabungan antara proses dan struktur yang dilaksanakan oleh board untuk menginformasikan, mengarahkan, memimpin, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Gambaran umum tentang tata kelola. Berikut ini merupakan gambaran umum tentang tata kelola, yaitu payung berwarna biru melambangkan tata kelola atau wilayah pengarahan yang diberikan oleh Board of Directors. Board of Directors dalam sistem satu dewan mempunyai fungsi pengawasan, serupa dengan dewan komisaris yang kita kenal. Dekom atau dewan komisaris menetapkan arahan strategis yang harus diikuti oleh organisasi. Inilah makna wilayah kewenangan dekom yang pertama, atau strategi direction. Wilayah kedua dekom adalah pengelolaan pengawasan atau governance oversight. Dalam tata kelola perseroan terbatas kita, hal ini dilakukan oleh dekom melalui audit internal atau SPI dan komite-komite. Selanjutnya, pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah seorang, satu kelompok atau organisasi yang mempunyai kepentingan atau kepedulian dalam suatu organisasi. Pemangku kepentingan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, tujuan, dan kebijakan organisasi. Jenis pemangku kepentingan. Yang pertama, para karyawan, yaitu mereka yang bekerja pada perusahaan, dan karenanya mereka terlibat langsung dalam kegiatan usaha. Mereka mempunyai kepentingan langsung dalam suksesnya perusahaan. Yang kedua, customer. Mereka adalah laksanadara yang menghidupkan perusahaan. Yang ketiga, vendor. Mereka punya kepentingan langsung dalam perusahaan yang mereka layani. Yang keempat, para pemegang saham, yaitu orang yang telah membeli atau mengambil bagian kepemilikan di perusahaan. Yang kelima, regulator. Lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang mengatur dan mengawasi perusahaan. Dan yang keenam, kreditur. Pihak yang memberi kredit atau pinjaman. Dekom perlu mempertimbangkan keanekaragaman dalam hal perbedaan kepentingan para stakeholder, yaitu dalam aspek yang pertama keuangan, penghasilan per saham, tingkat likuiditas, penilaian atas kemampuan membayar utang, hasil atas investasi, ketersediaan modal, paparan perpajakan, kelemahan-kelemahan yang signifikan dalam bidang keuangan, dan transparansi. Yang kedua, kepatuhan, yaitu litigasi, aturan perilaku etis, pelanggaran di bidang keselamatan kerja dan lingkungan, perintah atasan untuk menghentikan pertengkaran, dan investigasi oleh aparat penegak hukum. Yang ketiga, operasi atau kegiatan perusahaan, yaitu tujuan perusahaan yang berhasil dicapai, pemanfaatan aset secara efisien, perlindungan terhadap aset, perlindungan terhadap karyawan, dan perlindungan data dan informasi. Selanjutnya, strategis, reputasi, kelangsungan hidup korporasi, semangat kerja para karyawan, dan kepuasan pelanggan. Tanggung jawab governance dekom yang akan dilaksanakan. Yang pertama, mengangkat suatu komite tata kelola. Yang kedua, menegaskan persyaratan mengenai pelaporan ke direksi atau dekom. Yang ketiga, menilai kembali ekspektasi-ekspektasi dalam penata kelolaan perusahaan secara berkala, lazimnya setahun sekali. Manajemen senior atau direksi. Manajemen senior atau direksi merupakan suatu tim pada jenjang manajemen tertinggi yang mempunyai tanggung jawab harian mengelola organisasi yang dikenal sebagai perusahaan atau korporasi. Untuk melaksanakan tanggung jawab tata kelolanya, manajemen senior harus yang pertama memastikan lingkup pengarahan dan kewenangan dipahami sepenuhnya. Yang kedua, mengidentifikasi proses dan kegiatan di dalam organisasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari arahan tata kelola yang diberikan oleh dekom. Yang ketiga, mengevaluasi pertimbangan-pertimbangan bisnis lain untuk membolehkan delegasi wewenang ke tingkat manajemen yang lebih rendah, selain yang sudah didelegasikan dekom. Dan yang keempat, memastikan terkumpulnya informasi yang cukup dari para pemilik risiko
untuk mendukung syarat-syarat pelaporan kepada Dekom. Pemilik risiko atau risk owners. Pemilik risiko adalah orang yang bertanggung jawab untuk memonitor risiko-risiko yang ada di bawah tanggung jawab mereka dan mengambil tindakan yang tepat atau memberikan tanggapan terhadap risiko, risk response, jika risiko itu terjadi. EEA mencatat tanggung jawab para pemilik risiko sebagai berikut. Yang pertama, menilai apakah kegiatan-kegiatan IRM telah dirancang dengan baik agar bisa mengelola risiko terkait di dalam batas toleransi yang ditentukan manajemen senior. Yang kedua, menilai kemampuan organisasi secara berkelanjutan dalam melaksanakan kegiatan IRM. Yang ketiga, menentukan apakah IRM yang sekarang berjalan bekerja sesuai dengan IRM yang dirancang. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pemantauan sehari-hari untuk meyakinkan apakah anomali, hal-hal aneh, dan penyimpangan dari ekspektasi diketahui secara tepat waktu. Dan yang kelima, memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan manajemen senior dan Dekom sudah akurat, siap tersedia, dan disampaikan kepada manajemen senior secara tepat waktu. Kegiatan assurance. Kegiatan assurance dapat dilakukan secara internal oleh auditor eksternal dan komite audit, dan eksternal misalnya oleh kantor akuntan publik, auditor eksternal. Kelompok internal yang paling lazim memberikan jasa assurance adalah para auditor internal di dalam kelompok SPI atau Satuan Pengawas Internal. Kegiatan audit internal harus menilai dan membuat rekomendasi yang tepat untuk memperbaiki proses tata kelola perusahaan untuk membuat keputusan strategis dan operasional, mengawasi manajemen risiko dan pengendaliannya, mendorong etika dan nilai-nilai yang tepat atau dianut oleh perusahaan, memastikan pengelolaan kinerja organisasi dan akuntabilitas yang efektif, mengkomunikasikan informasi tentang risiko dan pengendaliannya kepada unit-unit terkait dalam organisasi, dan mengkoordinasikan kegiatan di antara dan mengkomunikasikan informasi kepada Dekom, auditor eksternal dan internal, pemberi jasa-jasa assurance lainnya, dan manajemen. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi.